Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang MID display di Kia Picanto. Sebelum itu saya mau menjelaskan apa itu MID. MID itu Multi Information Display. Biasanya ada di belakang kamu di sini, atau beberapa ada yang di sebelah sini, tergantung mobilnya ya. Kali ini kita membahas tentang Multi Information Display di Kia All New Picanto. Ini RPM ya, tachometer. Lalu ini speedo, masih analog ya, manual. Lalu yang sebelah sini indikator bensin. Lalu apa itu trip A, trip B? Trip A, trip B ini bisa disetting ya. Ini kalau kita jalan, ini pasti jalan nanti berapa kilo. Biasanya tiap selesai perjalanan saya reset, nanti start lagi jadi tahu berapa kilo perjalanannya. Cara mengganti ini ke trip B bisa seperti ini ya. Cara mengganti trip A ke trip B seperti ini. Di sini di tempat indikator bensin kita tombol ini ya. Nah, ini berubah ke trip B. Trip B ini nanti biasanya orang-orang memfungsikannya ini untuk kilometeran, biasanya habis servis ya. Nanti ini direset setelah habis servis, bisa 5.000 kilo atau 10.000 kilo. Kalau yang ada di bisa hari-hari. Cara meresetnya seperti ini, di tombol agak lama. Nah, udah reset ya, balik nol lagi. Terus bawahnya ini ada odometer. Odometer ini nggak bisa direset ya kawan-kawan. Ini nggak bisa direset. Yang lainnya bisa ya. Ini yang ini nggak bisa direset. Ini nambah terus. Lalu kita lanjut ke ini. Ini indikator average pemakaian bensin sampai ke habisnya bensin ini. Tapi biasanya ini kurang akurat sih. Biasanya ini sama ini nggak sama. Bensinnya udah habis, ini masih ada beberapa kilo lagi, tapi bensin udah bener-bener habis. Di sini di indikator bensin udah mau habis, ini masih beberapa kilo lagi. Biasanya kurang akurat, jadi nggak bisa jadi patokan. Ini cuma average aja. Lalu lanjut, klik lagi. Ini average pemakaian bensin akumulasi sebelum direset. Sebelum direset, yang ada tanda kunci belakangnya ini average pemakaian bensin. Kalau semakin kecil seperti ini, 7,4 liter per 100. Ini hitungannya dalam liter per 100 ya. Semakin kecil berarti mobil ini semakin hemat. Contohnya kalau 5 liter per 100, berarti mobil ini jalannya sekitar 1 liter bisa jalan sekitar 20 kilometeran. Jadi emang irit ya ini Kia Picanto ya. Ini bisa juga direset dengan cara yang sama ya. Diklik agak lama. Nah, balik lagi. Ini average pemakaian terakhir total. Kalau yang ini posisinya seperti ini, emang 0. Nanti kalau jalan sekitar 50 meter dia baru keluar. Nanti indikator ini keluar. Ya, indikator ini keluar. Dia mengestimasi pemakaian bensin kita. Tapi harus jalan dulu sekitar 50 meter lah. Selanjutnya ini adalah waktu tempuh average terakhir ya. Average terakhir waktu tempuh kita. Kalau mesin nggak jalan atau jalan yang selagi mesinnya hidup, dia jalan. Lagi mesin hidup kita jalan, terus kita lampu merah umpamanya atau ke Indomaret ya, ini tetap jalan. Indikator lampunya ini tetap indikator lampu. Maksud saya indikator waktunya tetap jalan. Ini juga bisa direset dengan cara yang sama ya. Ini di tombol ini diklik agak lama. Nah, ini reset. Selanjutnya diklik lagi. Ini tombol eco on. Kalau on, pemakaian bensin sangat irit. Nah, kalau eco on ini bisa memperkirakan bagaimana kita memainkan transmisinya. Seperti mobil ini kan saya manual kan. Nanti pemakaiannya bisa irit banget kalau pakai eco on ini. Cuma tarikannya memang agak berat. Kalau dipakai di tol sih mending dimatikan saja. Ini
buat perjalanan kota-kota aja. Soalnya kalau di tol pakai Eco On ini pernah saya coba, larinya jadi nggak bisa, tarikannya kurang, 0 ke 100-nya lama, bisa lama. Ini kayak menahan akselerasi mobil kita. Tapi kelebihannya ini bisa awet, bensinnya ya bisa agak irit lah kalau pakai. Cara menggantinya sama, kita klik agak lama. Nah ini Eco Off. Ini tarikan mobil bisa enteng, enak, bisa digeber kilometer tinggi, bisa RPM juga bisa seenaknya. Kalau yang tadi kan RPM tertahan kan. Kalau Eco On, kalau Eco Off ini enggak, dia terserah kita, tapi bensin juga agak boros. Ini disarankan untuk perjalanan jauh, kayak Off ini disarankan untuk kalau perjalanan jauh kayak naik tol atau perjalanan jauh yang kita nggak perlu kayak bermacet-macetan gitu, kita pakai yang ini. Udah perjalanan lancar pakai yang ini. Bensin agak boros tapi tarikan enak. Berbeda banget kalau pakai Eco On tadi. Kalau tanjakan sih saya sarankan kalau di tanjakan yang agak ekstrim ini di posisi ini saja, di posisi Eco On. Selanjutnya selesai ya. Ini saya sarankan tadi yang trip A. Kalau ini suka-suka kita sih, tapi biasanya kalau trip A ini bukan pemakaian sehari-hari, kita reset setiap hari. Kalau perjalanan kita pengen tahu perjalanan kita berapa kilo. Kalau yang trip B tadi itu biasanya buat patokan setelah habis servis. Biasanya kalau kita servis berapa kilo, 5.000 kilo atau 10.000 kilo, kan bisa kita risetnya setelah servis saja. Next cara untuk kita setting jamnya. Ini jamnya. Jamnya di sini ya sudah digital. Di sini ada tombol yang tadi. Nah, tombol ini kita putar ke kiri untuk mengganti jamnya. Jamnya ini maksimal sampai 12 ya. Jadi jamnya ini gini. Umumnya sekarang jam 9, kita setting gini jam 9. Putar ke kiri ya. 9. Untuk setting yang menitnya, tombol ini kita putar ke kanan searah jarum jam. Sekarang 9.25 ya. Kita pas 9.25. Nah, seperti itu kawan-kawan, mudah. Dan ini buat kawan-kawan yang beli mobil ini second dan nggak dapat manual booknya, atau beli dari baru tapi nggak sempat baca-baca manual booknya tentang MID ini, Multi Information Display di Kia All New Picanto. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.